Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Bait Allah adalah kudus. Bait Allah itu adalah kamu. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Salam, salam damai sejahtera untuk pendengar RRI Banten. Tuhan beserta kita semua. Selamat berjumpa dalam siaran acara Mimbar Agama Katolik kali ini. Mari kita membuka acara siaran kita dengan tanda salib dan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas berkat, rahmat, dan kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kami semua memuji kebesaran dan keagungan karya-Mu yang kami alami, kami lihat, kami dengar, serta kami rasakan. Pada kesempatan ini, kami mau mendengarkan dan merenungkan sabda Putra-Mu. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membaca, mampu mendengar, mampu merenung, mampu menghayati, dan menjalankan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar RRI Banten yang terkasih dalam Kristus, mari kita mendengarkan bacaan Injil Suci. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes, pasal 2, ayat 13 sampai 22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI Banten yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Apa korelasi dengan bacaan Injil hari ini? Mungkin banyak dari kita bertanya, apa dan mengapa Gereja Katolik harus merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran? Macam mana sejarahnya? Yang pertama, kita melihat sejarah pertobatan Konstantinus.
Konstantinus Agung dianggap sebagai kaisar Romawi pertama yang memeluk agama Kristen. Pertobatannya terjadi sekitar tahun 312 Masehi, khususnya sebelum pertempuran jembatan Milvian melawan Maxentius. Menurut kisah sejarah seperti yang dicatat oleh Eusebius dari Kaisarea, Konstantinus mengalami sebuah penglihatan di mana ia melihat simbol salib atau siroh di langit dengan tulisan In hoc signo vinces. Dengan tanda ini, taklukan. Setelah kemenangan gemilangnya dalam pertarungan tersebut, Konstantinus Agung mengaitkan keberhasilannya dengan tanda salib Yesus Kristus. Sebagai wujud pengakuan dan keyakinannya, ia kemudian mengeluarkan dekret Milan pada tahun 313 Masehi, yang secara resmi memberikan toleransi beragama dan mengakhiri penganiayaan terhadap umat Kristen di seluruh kekaisaran. Nah, para pendengar RRI Banten yang terkasih, Basilik Lateran ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung yang merupakan putra dari Santa Helena. Didirikan pada tahun 324. Dalam konteks sejarah kerja Kristen, Basilik ini merupakan Basilik Agung yang pertama yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja. Setelah 3 abad lebih berada di dalam kancah penghambatan dan penganiayaan oleh kaisar-kaisar Romawi yang kafir. Jadi pemberkatannya yang kita peringati hari ini merupakan peringatan akan kemerdekaan dan perdamaian itu. Memang semenjak zaman para rasul sudah ada tempat-tempat berkumpul untuk merayakan Ekaristi serta mendengarkan firman Tuhan. Namun, karena diselingi dengan aksi-aksi pengejaran dan penganiayaan terhadap orang Kristen, maka gereja-gereja pada waktu itu hanyalah sebuah ruangan di dalam rumah-rumah tinggal orang Kristen. Selama berkobarnya penganiayaan, penyiksaan, dan lain-lain, upacara-upacara keagamaan dirayakan di katakombe-katakombe, yaitu kuburan bawah tanah di luar kota. Ketika Kaisar Konstantinus Agung bertobat dan mengumumkan edik Milan pada tahun 313, ia memusatkan perhatiannya pada pembangunan gereja-gereja yang indah. Ibunya Santa Helena menjadi salah seorang pendorong dan pembantu dalam usaha mendirikan gereja-gereja itu. Gereja pertama yang dibangun ialah Basilik Agung Penebus Maha Kudus di Lateran. Letaknya di atas bukit Julius dan tergabung dengan istana kekaisaran Lateran. Gereja ini diberkati dengan suatu upacara agung dan meriah oleh Sri Paus Silvester I yang memimpin gereja dari tahun 314 sampai 335. Karena Basilik itu merupakan gereja katedral untuk uskup Roma yang sekaligus menjadi pejabat sebagai paus, maka Basilik itu pun disebut induk semua gereja, baik di Roma maupun di seluruh dunia. Karena itu, Basilik Lateran merupakan gereja paroki bagi seluruh umat Katolik sedunia. Basilik itu sekarang masih ada, dan sekarang disebut Gereja Santo Yohanes Lateran. Bapak Ibu, para pendengar RRI Banten, mula-mula pesta ini hanya dirayakan di Roma, namun lama-kelamaan menjadi pesta bagi seluruh gereja sedunia. Dalam pesta ini, kita mengenang dan memperingati kemerdekaan dan perdamaian yang dialami gereja. Kita juga mengungkapkan cinta kasih dan kesatuan kita dengan uskup Roma yang sekaligus menjabat sebagai paus, pemersatu seluruh gereja dalam cinta kasih Kristus. Para pendengar RRI Banten yang terkasih, apa makna dan korelasi bacaan Injil Yohanes 13-22 dan pemberkatan Basilik Lateran bagi kita? Perayaan dedikasi Basilika Lateran hari ini
memungkinkan kita untuk mengenang perjalanan umat beriman dan pemeliharaan yang tidak henti dan tetap setia. Jadi sekali lagi, mengenang perjalanan umat dan pemeliharaan Allah yang tak henti dan setia. Pada saat yang sama, kita diingatkan hari ini bahwa kita masing-masing adalah rumah Allah di dalam Yesus yang bangkit, karena Roh Kudus berdiam di dalam kita masing-masing. Gereja, tempat kita berkumpul, merupakan tanda dan lambang gereja sebagai umat Allah. Gereja yang sebenarnya tidak dibangun dari kayu dan batu yang mati, melainkan batu dan kayu yang hidup. Kitalah batu hidup yang membentuk rumah Allah itu. Kediaman Roh Kudus yang indah berseri karena hidup suci. Apakah kita dalam hidup sehari-hari ikut membangun gereja yang hidup itu? Pendengar RRI Banten yang dikasihi dan selalu mengasihi Tuhan Yesus. Bersamaan dengan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran, kita membaca dan mendengarkan Injil Yohanes pasal 2 ayat 13-22 dengan judul Yesus menyucikan bait Allah. Yesus berani menegur praktik keagamaan yang kehilangan pusatnya. Ketika ia mengusir pedagang dan penukar uang dari bait suci, tindakannya bukan sekedar kecaman terhadap komersialisasi tempat ibadah, melainkan seruan mendalam untuk memulihkan kesucian rumah Allah. Kesucian rumah Allah sebagai tempat berdoa, tempat perjumpaan dengan Tuhan, dan transformasi hidup. Dalam konteks pemberkatan Basilika Lateran, ibu dan kepala semua gereja di Roma, kita dipanggil merenungkan makna gereja sebagai ruang yang kudus, bukan sekedar bangunan bersejarah atau objek wisata. Basilika Lateran sebagai pusat episkopal dan simbol kesatuan gereja menuntut pendekatan iman yang otentik. Sama seperti bait suci zaman dahulu, gereja kita rentan menjadi tempat rutinitas tanpa semangat, menjadi tempat komersialisasi perayaan, atau kebutuhan dunia yang mengubah relasi kita dengan yang ilahi. Renungan ini mengajak kita untuk membedakan antara aktivitas rohani yang tampak dengan iman yang hidup. Adakah kebaktian kita menuntun pada pertemuan yang mengubah, transformasi, atau hanya ritual yang dipertahankan demi kebiasaan? Pemberkatan Basilika Lateran mengingatkan pula tanggung jawab setiap orang percaya untuk menjaga kesucian rumah doa. Kesucian ini dihidupi melalui sikap pribadi, kejujuran dalam pertobatan, penghormatan dalam beribadah, dan keterbukaan untuk menerima koreksi rohani. Seperti Yesus yang menuntut pembaruan, gereja yang diberkati harus menumbuhkan pelayanan yang memihak kepada orang yang miskin dan membela martabat manusia dan menjadi saksi belas kasih Tuhan. Selain itu, peristiwa pembersihan bait suci oleh Yesus mengajak kita memasuki misteri kebangkitan. Yesus berkata, "Runtuhkan bait ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunkannya lagi." Ucapan itu menunjuk pada dirinya sendiri, pusat penyelamatan yang mendahului dan mendasari semua bangunan liturgis. Pemberkatan Basilika Lateran bukan hanya pengakuan akan peran gedung liturgi, melainkan pengingat akan Kristus sebagai dasar, sebagai fondasi sejati gereja. Jadi seluruh ritual, arsitektur, dan karya seni harus mengarahkan umat kepada misteri ini. Marilah kita merayakan pemberkatan dengan komitmen personal, menjadikan setiap gereja tempat pertemuan yang hidup dengan Tuhan, menjadi tempat atau arena solidaritas, menjadi ruang di mana iman menghasilkan tindakan kasih. Dengan demikian,
bangunan yang diberkati, mencerminkan jemaat yang diberkati. Gereja yang dibersihkan dari segala yang menutup hadirat Tuhan dan dipenuhi dengan semangat misi serta doa. Mari surat Rasul Paulus yang kedua, surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus meneguhkan keberadaan kita para pengikut Yesus dan gerejanya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Demikian kata Santo Paulus dalam surat kedua kepada umat di Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 17. Inilah yang meneguhkan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang membersihkan bait suci dan menjadikannya rumah doa. Datanglah dan berkati setiap rumah ibadat kami. Jadikanlah tempat ini sebagai sarana perjumpaan yang hidup denganmu. Tempat penghiburan bagi yang terluka, sumber pengharapan bagi yang putus asa. Bersihkanlah hati kami dari segala kecenderungan yang menodai kesucian. Ajari kami melayani dengan rendah hati, dan tuntunlah agar setiap liturgi memancarkan wajah belas kasih-Mu. Semoga setiap batu, altar, dan umat yang berkumpul di dalam gereja-Mu memuliakan Engkau. Sudilah Tuhan Yesus, Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.